Di satu sisi saya bangga gitu pada diri saya sendiri, kayak oh akhirnya bisa 30 juz yang awalnya nggak nyangka bisa sampai 30 juz gitu. Sampai mama tidak mendampingi kamu. Kamu harus menjaga Quranmu. Itu aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Raudhatul Jannah, ruang inspirasi dari sekolah untuk semua. Hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan yang luar biasa sekali, yakni siswa yang telah menghafalkan 30 juz Al-Quran selama masa sekolah, mulai dari preschool hingga SMA. Seperti yang sudah lazim terjadi, biasanya menghafal Al-Quran itu dilakukan di pesantren tahfidz. Namun kali ini, kita mampu menyelesaikan hafalan Al-Qurannya saat masih berada di bangku sekolah. Bersama saya Fatoni Akbar, inilah podcast Raudhatul Jannah. Sudah hadir tamu istimewa di hadapan kita semuanya, yakni yang pertama Ananda Laksmana Agung Putra Pratama. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Terlihat lagi semangatnya ya. Ya, Dan senang sekali raut mukanya terlihat. senang banget. Alhamdulillah. Namun di sini Mas Laksma tidak sendirian, ada hadir juga kedua orang tua dari Mas Laksma, Bapak Taufan Agung Prasetya SSOS MAP. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya. Dan ibundanya Dr. Dia Sustrami SKEP NSMKES. Bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ananda Laksma berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran sejak usia preschool hingga SMA Raudhatul Jannah. Masya Allah. Ayo langsung kita kepoin aja. Mas Laksma, 30 juz Al-Quran telah dihafal. Bagaimana perasaannya? Jujur saya seneng Ustaz, tapi senengnya itu campur aduk. Di satu sisi saya bangga gitu pada diri saya sendiri, kayak oh akhirnya bisa 30 juz yang awalnya nggak nyangka bisa sampai 30 juz gitu. Tapi di sisi yang lain juga saya berpikir bahwa 30 juz itu bukan sekedar bahan untuk bangga-banggaan saja, tapi juga adalah beban begitu ya. Maksudnya itu tanggung jawab yang sangat besar yang harus saya jaga terus sampai nanti ke akhir hayat kayak gitu. Subhanallah, betul sekali. Sebelum membahas ke beban yang kamu bahas tadi ya, bagaimana sih awal mulanya Mas Laksma bisa kepikiran untuk menghafalkan Al-Quran bahkan sampai 30 juz? Jadi awalnya itu dari SD dulu ya Ustadz. SD itu dari lulusnya saya sudah mengantongi 1 juz 30 karena saya SDRJ. Kemudian setelah itu 2020 Covid, masa Covid. Oh iya. Ya. Jadi ketika saya lulus awalnya itu mau dimasukkan ke pondok sama orang tua. Iya. Terus dicoba trial sebelum masuk pondok itu ke Pare, Kediri untuk belajar di sana 1 minggu kayak gitu. Ternyata tidak kuat. Selang 1 hari sakit pulang. Ya akhirnya mikir, wah ini kalau ditaruh di pondok, kalau sakit pulang gini ya nggak dapat apa-apa gitu. Ya udah akhirnya milih untuk SMA sambil menghafalkan di sini. Kan di sini juga di SMP dan waktu itu SMA belum ada. Di SMP-nya itu ada program tahfidz juga kan Ustaz. Jadi ya udah diikutkan di SMP gitu aja. Setelah itu dari SMP itu ketika awal di tengah-tengah gitu ya Ustaz ya, itu juga sempat mikir kayak iki hafalan angel nggak naik
nggak nambah-nambah, nggak apal-apal, masa mandek ya, kayak ada rasa pengen masa berhenti gitu di tengah jalan. Terus ya udah saya komunikasikan ke orang tua gitu kan, ini gimana gitu. Saya jujur nggak kuat waktu itu karena ya kan kultur shock Ustadz istilahnya, kayak baru yang dulu cuman 1 juz 30 doang, terus tiba-tiba nambah lagi. Di SMP itu saya sampai di berapa ya itu, Munakosyah terbuka itu sampai juz 7 waktu itu, saya masih ingat di SMP itu. Kemudian masih nambah terus dengan bimbingan dari awalnya itu kan tahfidz, karena belum tahu saya ada hafalan, ditaruh di kelas reguler gitu Ustadz, kayak kelas biasa. Kemudian setelah uji publik sampai juz 7, habis itu wah ini hafalannya banyak ini, taruh Pak Fitro. Akhirnya saya dibimbing oleh Pak Fitro di kelas A. Nah di Pak Fitro itu juga setiap hari harus ziyadah gitu Ustaz. 7 juz itu di kelas 3 SMP. Ya kelas bukan juz 7 juz Ustaz. Sampai juz 7 ya. Juz 7-nya itu di kelas 3-nya. Iya. Jadi uji publiknya waktu itu di kelas 3 SMP. Dan itu barulah dari situ, dari yang awalnya kelas 8 itu saya juga di kelompok reguler, akhirnya di kelas 9 saya dipindah lah ke kelompok A di Ustadz Fitro. Sampai akhirnya masa lulus mau ke negeri nggak jadi karena kalah sama doanya mama ya waktu itu. Itu akhirnya ya saya menamatkan di RJ Ustaz, dari preschool itu. Preschool, SD, SMP dan sekarang SMA. Iya, SMA. TK Ustaz. Ya, dari TK. Preschool, TK, SD sampai SMA. Ya, Di Raudatul Jannah iya, semua. donatur lah saya Ustaz kalau. Donatur tetap. Iya. Habis itu di SMA saya menyelesaikan yang kurang dari hafalan saya sampai 30 juz dengan bimbingan dari Ustadz Fitroh juga, sama teman-teman juga yang hafalannya banyak gitu, memotivasi, ayo Laks bisa nih 30 ngono. Kamu kalau 30 nanti kuliahmu enak, kemana-mana enak, semua gratis. Oh ya, saya cuman gitu aja waktu itu. Mereka kan nggak tahu apa penderitaannya kayak gimana. Ya berarti awal mulanya memang karena ada program tahfidz di sekolah. Di SD sudah mengantongi 1 juz, di juz 30, kemudian dilanjutkan di SMP dan SMA. Ya. Baik. Bunda, ayah, menyangka enggak putranya bisa hafal juz 30 saat ini? 30. Nggak pernah menyangka sampai 30 juz. Kalau lihat di perjalanannya sebenarnya kan dari SD kan 1 juz ya, juz 30. Iya. Kemudian target di SMP itu kan 3 juz, 30, 29 sama 1 kan gitu ya. Iya. Kemudian naik ke SMA, ya kita sebenarnya tidak pernah membayangkan gitu bahwa nanti sebelum lulus SMA itu sudah selesai 30 juz. Kalau dari Bunda bagaimana? Ya, saya berdoa saja Ustaz. Atau mungkin awalnya punya angan-angan gimana? Kalau saya melihat Laksma dari dulu dia mulai preschool sampai dengan sekarang ya Ustaz, di RJ ini itu kan kalau dari beberapa kegiatan yang diberikan dari sekolah maupun tes potensi yang ada di Laksma, dia itu kan punya potensi untuk menghafal. Jadi setiap anak itu kan punya potensi Ustadz, bakat minat sendiri ya. Nah, untuk Laksma ini dia waktu diteskan psikologi ya Pak ya, dia itu hafalannya yang kuat Ustadz kalau dari belajar. Nah, kalau membayangkan saya enggak, tetapi saya sebagai orang tua itu berharapan. Jadi saya berharap dengan potensi yang dia miliki, program-program yang diberikan dari sekolah itu, ya Allah, maksudnya
wujudkanlah harapan saya gitu, harapan kami sebagai orang tua supaya kami bisa mempunyai anak itu yang hafal Al-Quran. Nah tadi kan Laksma bilang tuh Ustadz waktu SMA kena doanya mama kan begitu. Karena saya melihat dari mulai dari preschool, SD, SMP sampai dengan SMA, sekolah yang memprioritaskan adab dulu gitu kan, di RJ ini kan adab dulu kan, setiap insan itu pasti beriman ya Ustadz ya. Iman, adab, ilmu, amal kan begitu kalau yang diajarkan di RJ itu. Nah dari situ saya ya tadi kuat-kuatan doa Ustadz kan dia mintanya masa di RJ lagi saya maunya di negeri, ya sudah kan gitu. Terus saya cuma berdoa aja supaya anak saya itu bisa terjaga hafalannya yang sudah dia capai yang 7 juz tadi, kemudian nanti sekolah itu bisa sama-sama gitu, maksudnya kami dari orang tua kemudian pihak sekolah tetap juga menjaga sisi hafalannya tadi. Dan alhamdulillah ya di RJ ini saya SMA kemarin kan uji publik itu saya ya sudah alhamdulillah aja Ustadz yang saya sampaikan, ternyata kan sudah luar biasa dia berjuang kan bersama Ustadz Fitro, kemudian tiap hari tasmik ya Mas ya, itu juga didampingi oleh ustadzanya yang ada di sini. Jadi Ustadz, namanya dulu itu pada saat perpindahan dari SMP ke SMA itu sebenarnya ketika Laksma itu meminta untuk tidak di RJ gitu. Mamanya ini sempat ketika mau mengatakan mau ke negeri gitu. Mamanya sempat nanti tidak apa-apa di negeri ya, seperti itu. Nanti gimana tafiznya, hafalannya, ngajinya seperti apa, dan pada saat itu saya sampaikan bahwa ya gimana, anaknya tidak mau, yang menjalani kan anaknya kan gitu ya. Yang menjalani kan anaknya pingin tidak di Rodatul Jannah, karena mulai dari playgroup sampai dengan SMP sudah di Rodatul, pingin pindah ke tempat yang lain, pingin ganti suasana. Ya sudah, kita ikuti, ya kita doakan saja kan begitu ya. Kita doakan mana yang terbaik supaya dipilihkan Allah mana yang terbaik. Ternyata ya Allah berikan jalannya itu tadi, akhirnya ternyata daftar ke SMA negeri dengan 3 jalur, semuanya sudah dicoba, ternyata juga tidak ada yang tembus. Tidak ada yang tembus, akhirnya ya gimana, ya sudah sesuai perjanjian, kalau memang sudah negeri tidak tidak masuk, tidak berhasil, ya kita kembali ke Rodatul Jannah kan begitu. Masya Allah. Baik Mas Laksma, motivasinya apa sebetulnya untuk bisa hafal 30 juz? Ini saya mulai dari SD dulu ya Ustadz ya. Iya. Jadi waktu SD kemudian COVID itu kan yang saya sudah ceritakan tadi, trial mondok terus nggak jadi karena nggak kuat di Pare itu akhirnya nggak tahu ya, mama itu waktu itu saya masih ingat sore-sore saya diajak keliling sama ayah. Sebelum saya diajak keliling, mama itu bilang, yaudah kamu nggak kuat jauh dari mama sama papa, jadi kamu harus ngafalin di rumah kayak gitu buat ngejar hafalanmu. Saya langsung aduh awalnya saya gitu Ustadz, kayak sampai nangis gitu Ustadz. Sempet saya nangis, kayak awalnya itu tidak ada motivasi gitu untuk menghafal lebih, kan saya sudah mengantongi juz 30 yang menjadi target di SDRJ pada saat itu. Kemudian setelah COVID ngafalin ya, walaupun gatal-gatul ya Ustadz, maksudnya itu kayak kadang nggak hafal, kadang males gitu buat itu juga, kadang ada acara lah diajak keluar dan lain sebagainya. Ya akhirnya saya coba, ya wis lah, coba sih ngafalin sampai mana kuatku. Awalnya saya pikir mungkin cuma 2 juz paling kuatnya, tiba-tiba nambah lagi. Ini keterusan nambahnya gitu. Kayak jadi awalnya yang
saya ngafalin itu apa ya, buat bikin mama itu tidak marah gitu ya Ustadz, kayak apa kelihatannya itu oh iya ini anak saya ngafalin gitu. Akhirnya saya ubah motivasi saya pada saat itu. Jadi jujur saya menemukan motivasi saya untuk 30 juz itu ya ketika saya menghafal. Awal niatnya itu ya karena memang memenuhi keinginan mama gitu, kayak gitu Ustadz. Jadi kan saya takut kualat gitu ya. Karena doa mama itu luar biasa sudah, kan ya. sudah terbukti kan tadi ya, doa mama itu luar biasa gitu. Akhirnya ya udahlah ya buat mama ya wis lah, nggak perlu terlalu apal-apal banget gitu, sekedar formalitas. Awalnya saya mikir gitu. Yang penting kelihatan menghafal. Iya, yang penting kelihatan menghafal gitu. Nanti di rapot nilainya gitu pokoknya dinilai tahfidz. Cuman akhirnya setelah menghafal terus kok keterusan, kok apa ya, kayak nggak menikmati. Iya, kayak menikmati gitu saat ketika lagi sedih terus baca Quran gitu enak. Terus ketika lagi marah nggak bisa marah Ustaz. Soalnya kalau saya marah terlalu tinggi gitu ya marahnya, terus ya nanti hafalan saya hilang gitu. Itu yang kamu rasakan. Jadi kalau saya terlalu sedih mikir banyak hal ya nanti hafalan saya sendiri yang hilang gitu. Akhirnya kamu merasakan efeknya ke diri sendiri ya. Saya nggak enak gitu kalau hafalan saya hilang gitu, kayak ada yang ganjel gitu, ada yang janggal gitu di diri saya. Terus ya udah akhirnya awalnya kan saya bilang nggak harus khatam gitu, akhirnya saya ganti nggak harus khatam gitu. Enggaknya di koma ada ya? Komanya enggak harus khatam gitu, baru tanda seru di situ. Iya. itu sih Ustaz, motivasi saya untuk sampai ke 30 juz ini. Selain tadi menunaikan tugas sebagai anak yang baik hati gitu ya Ustaz. Anak yang kalau dia itu formalitas. Berbakti kepada kedua orang tua, rajin menabung dan tidak sombong kayak gitu ya Ustaz. Berbakti dalam tanda kutip ya. Iya, berbakti loh. Iya Ustaz, benar Ustaz, berbakti. Ya kan karena takut tadi awalnya kan. Iya, awalnya kan takut gitu. Tapi itu memang saya rasakan sendiri ketika saya membuat orang tua sedih atau marah gitu atau nggak enak sama saya, itu nanti ya nggak tahu entah pusing entah apa gitu, nanti pasti kejadian sama saya kayak gitu. Makanya wis daripada aneh-aneh wis kita jalani aja apa yang diinginkan oleh mama sama papa, terutama mama ngebet banget kayak gitu Ustaz. Nggak tahu kebanyakan lihat hafiz Quran mungkin Ustaz ya waktu di RCTI itu. Impian semua orang tua sepertinya Mas. Makanya ketika mama lihat hafiz Quran itu saya sembunyi Ustaz di kamar biasanya untuk menghindari seperti itu. Tapi ya ternyata impian mama keturutan juga gitu. Doa seorang mama ya. Dan akhirnya kuat ini. Sampai sekarang juga ketika saya sudah 30 gitu, ketika enggak ngaji itu saya enggak enak Ustaz. Gitu. Kalau dulu kan saya ngaji itu karena saya enggak enak sama mama. Tapi sekarang mama mau ngomong kayak salah, antar mama sih, gak bisa ngaji sih gitu. Kayak terbalik kondisinya. Iya, terbalik kondisinya. Nah, itu bagaimana strateginya supaya bisa sampai 30 juz ini? Ada satu konsep yang harus diterapkan gitu ya Ustaz. Jadi di mana murojaahnya itu harus lebih banyak daripada ziyadahnya kayak gitu. Itu walaupun dalam fase menghafal tetap harus seperti itu. Jadi bisa dicontohkan bagaimana maksudnya? Mungkin dalam satu hari berapa ayat? Misal hari Senin begitu ya Ustaz ya. Saya mulai dari pagi. Setelah subuh gitu saya hafalin, menambah hafalan. Awalnya saya mulai dari ya paling 1 makro gitu, 3 ayat, 4 ayat gitu. Terus dirasakan mampu ini lebih dari ini, setengah halaman kayak gitu. Tapi menambah itu selalu setelah subuh Ustaz, ketika pagi hari gitu. Jadi kenapa harus pagi hari? Di pagi hari itu ketika bangun setelah mandi gitu ya Ustaz, mandi kemudian sholat subuh langsung menghafalin, itu rasanya masih fresh Ustaz, masih belum mikirin apapun. Jadi yang dipikirkan awalnya adalah Al-Quran gitu, nambah hafalannya. Jadi untuk setoran di sekolah itu saya enggak bingung, enggak panik gitu. Jadi
yang lain ngafalin, saya setor, sudah selesai setor tidur saya habis itu. Nunggu yang lain sampai nanti Ustadz Fitro bilang Laksma nambah lagi, baru buka lagi ya, gitu, Ustadz. Terus habis itu setelah hafal, pokoknya kalau nambah itu paling enak memang kalau saya pribadi itu di pagi hari, tapi malamnya sebelumnya itu harus dibaca dulu. Dibaca maksudnya itu bukan menghafalkan ya, tapi ya dibaca, iya ya, entah pokoknya jangan dihitung kalau membaca mau 10 kali, 15 kali, 20, pokoknya sampai di otak kita itu kayak kayak apa ya, gambaran kasarnya atau kisi-kisinya itu sudah tahu gitu. Terus setelah itu baru nanti ketika pagi hari bangun, mandi, sholat subuh, sudah tinggal menghafalin aja dan kisi-kisinya sudah ada gitu. Dan itu waktu yang paling enak memang buat menghafal Quran kalau menurut saya. Setelah pagi hari tadi dimurojaah lagi nggak sore harinya atau? Ya, jadi setelah pagi hari ziyadah begitu ya, maka nanti setelah zuhur, setelah asar kalau di sekolah atau waktu tahfidz begitu ya, itu juga murojaah Ustaz. Jadi biar nggak hilang gitu. Jadi atau ketika setelah zuhur gitu atau setelah asar ya paling nggak saya harus 1 juz gitu. Pokoknya setiap hari itu selain ziyadah saya juga harus murojaah, dan murojaahnya itu harus lebih banyak supaya nanti ketika ziyadah ini yang sudah ada tidak hilang kayak gitu. Oke, terima kasih. Selama proses yang dilakukan oleh Mas Laksma, bagaimana peran ayah atau bunda? Ya, kami mendukung Ustaz. Dan ya dalam artian kami mendukung itu, kami memotivasi, mendampingi Ananda ya dengan berbagai keluh kesahnya gitu. Kan kami tahu Ustaz bahwa menghafalkan Al-Qur'an itu tidak mudah gitu ya. Sangat berat sekali. Jadi ketika ketika berproses ada naik turunnya ya, kami berusaha untuk selalu ada gitu ya, selalu ada untuk mendukung Ananda. Jadi sudah macam-macam lah Ustaz, mulai dari yang nangis, mulai dari yang apa itu sudah menjadi perjalanannya dari awal sampai dengan selesai kemarin itu ya sudah cukup banyak liku-likunya. Dan kami sebagai orang tua itu berusaha mendampingi, memotivasi Ananda jangan sampai kemudian yang sudah terbangun sudah mulai terbangun ini kemudian runtuh kalau kan bilang itu layu sebelum berkembang gitu kan ya. Jadi sudah sudah mulai kelihatan kelopaknya gitu, tapi kemudian tidak jadi ya saja konfliknya, kemudian yang mau berhenti lah, yang menangis lah, yang tidak kuat lah, ya macam-macam itu sudah gegeran gitu ya. Ada konflik dan segala macam yang tidak mau meneruskan itu sudah menjadi cerita itu, perjalanan. Kalau tidak ada gitunya tidak ada ceritanya gitu ya. Jadi ya kami sebagai orang tua hanya berusaha untuk mendampingi Ananda, motivasi selalu ada ketika Ananda butuhkan gitu. Jadi terutama mungkin ya didoakan paling penting. Pasti doa itu nomor satu. Bunda berarti selama ini mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Mas Laksma saat di rumah. Iya. Bagaimana rasanya? Ya ayam Ustaz. Ayam. Adem gitu rasanya. Maksudnya oh ya Ustaz, makasih ya Laksma, baru tahu Mama kalau kamu formalitas sama Mama. Baru kebuka ini. Jadi tadi kan dia bilang awalnya dia ada formalitas ya Ustaz. Iya betul, Nah, karena takut. Iya. Berarti memang benar. Saya ini betul-betul sosok yang menakutkan ya Mas ya. Saya nggak berani jawab Ustaz. Jadi memang kalau tadi yang disampaikan papanya bahwa kita selalu ada, yang penting adalah ini Ustadz, sebagai orang tua itu
kita tidak boleh lemah. Maksudnya kalau ini yang saya pelajari ya Ustadz ya, pengalaman saya pribadi khususnya ketika mendampingi Mas Lasma sampai bisa 30 juz. Jadi kalau dibilang itu apa namanya naik terus tidak Ustadz. Jadi ada fase turunnya juga, bahkan turun itu sampai curem gitu itu juga pernah. Jadi sampai apa nangis itu kayak nggak tahu sebabnya apa, terus tiba-tiba nangis kayak orang putus asa gitu loh Ustadz. Jadi sudah ya, pernah dia sudah putus asa terus nangis. Saya dengarkan aja, saya ajak bicara, dan pembelajarannya itu adalah ibu terutama saya harus bisa komunikasi terbuka dengan anak saya gitu kan. Apa yang dia rasakan, apa yang dia ini kan semua saya dengarkan, saya berikan kesempatan, tetapi saya tegas tidak boleh berhenti. Jadi saya sayang gitu kan sama dia. Nah, kasih sayang saya itu bukan dengan ya sudah berhenti aja, enggak, tetapi kamu terus, tapi mama beri kesempatan untuk meredakan. Kalau kamu lelah, jalan pelan-pelan gitu. Kemudian ya tadi berjalannya waktu dan alhamdulillah ya Ustadz, masya Allah dia bilang sudah berbalik ya. Yang awalnya tadi saya baru tahu loh Ustadz di sini. Yang awalnya tadi formalit apa ya demi pokoknya biar mama seneng kan gitu toh. Ternyata jadinya dia kalau tidak membaca hafalanmu, kamu jadi ada beban ya Mas ya? Tidak enak. Nah itu masya Allah ya sudah, berarti alhamdulillah dia sudah berjalan sendiri ya Ustadz ya. Jadi saya tinggal sambung doa saja untuk anak-anak saya. Kalau setiap harinya ba'da subuh dia membaca, ya tenang Ustadz. Ini kemarin itu kan kakek bapak saya, kami ini tinggal satu rumah kan dengan ibu saya Ustadz sama ayah saya, dua orang tua saya. Nah kakeknya sakit gitu. Waktu kakek sakit kemudian kondisi sudah terminal ya Ustadz, Mas Lasma yang bacakan. Jadi Mas Lasma bantu mama ya waktu itu, Mas bantu mama, kita harus bacakan kakek gitu kan. Terus dia yang bantu dampingi sampai dengan kakek meninggal ya Mas ya. Jadi dia yang doakan, dia yang bacakan surat apa banyak ya Mas ya kemarin ya. Jadi ada surat Yasin, kemudian Ar-Rahman, kemudian Waqiah juga ya Mas ya, dia dibacakan. Terus adiknya, dia kan 3 bersaudara, adiknya ikut di sampingnya. Kakak menjadi panutan untuk adik-adik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik. Untuk sekarang ini, perubahan apa yang kamu rasakan setelah menghafal 30 juz? Satu yang pertama saya rasakan pasti waktu saya berkurang ya Ustaz, untuk main, untuk keluar sama teman atau nongkrong gitu pasti berkurang karena sekarang saya punya tanggung jawab untuk menjaga hafalan ini, dan menjaganya nggak 1 hari 2 hari tapi nanti sampai mati Ustaz kan kayak gitu. Betul. Terus yang kedua ini nggak tahu ya Ustaz, mungkin setiap anak yang menghafalkan Al-Quran seperti saya itu beda-beda, tapi efeknya ke saya itu saya jadi apa ya Ustaz, nggak bisa marah kayak gitu Ustaz. Jadi karena ya itu tadi yang saya rasakan, kalau saya marah atau emosinya itu terlalu berlebihan, entah itu marah, sedih atau bahkan bahagia terlalu berlebihan, nanti hafalan saya hilang Ustaz kayak gitu. Makanya saya sekarang kalau misalnya dihadapkan sama masalah atau lagi buntu gitu Ustaz pikiran saya ya udahlah sabar gitu ya, akhirnya sabar nanti baru ketemu jalan keluarnya kayak gitu Ustaz. Karena juga di Quran disebutkan gitu bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian itu di luar kemampuan hambanya Ustaz. Jadi kalau
saya diberi ujian gitu, dikasih masalah gini ya berarti cuma saya yang mampu gitu, yang lain belum tentu mampu kayak gitu. Akhirnya ya saya mencoba untuk ya udahlah, sabar, percaya sama Allah, hafalan jangan sampai hilang, kita cari solusinya kayak gitu. Masya Allah. Oke. Terima kasih Mas Lasma. Kalau dari ayah bunda yang sudah mendampingi dari mulai nol, bagaimana perubahan apa yang panjenengan rasakan? Saya ya Ustaz ya. Iya, monggo Bunda. Saya sebagai bundanya, saya merasa lebih tenang Ustaz. Menjadi pribadi yang lebih tenang, artinya segala sesuatu itu sudah ada jalannya ya, sudah tinggal kita yakin saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah itu saja. Kalau ada apa-apa ya tadi jadikan sabar, sholat, mengingat Allah, gitu aja Ustaz. Gitu. Kemudian dari perjalanan mendampingi Mas Laksma, saya menjadi lebih, kalau wais kok saya rasanya sombong sekali ya. Tapi saya belajar untuk terus untuk menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang bijak buat anak-anak saya. Artinya anak saya tuh bukan miniatur saya gitu, tapi saya harus tetap mendampingi mereka, mendampingi Mas Laksma tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Jadi disiplin harus, gitu ya, ketegasan itu harus, konsisten, namun dengan kasih sayang. Kalau dari ayah mungkin harapannya ke depannya untuk Mas Lasma? Kalau dari saya Ustadz, untuk Ananda ya terus jaga hafalannya, jangan sampai hilang gitu, karena para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran terlebih lagi itu kan disebutkan sebagai keluarganya Allah yang ada di dunia, kan begitu. Jadi Anda sudah memilih jalan ini gitu ya, maka ya konsistenlah di jalan tersebut, kan begitu Ustaz. Caranya konsistennya bagaimana? Ya tetap harus dijaga sampai kapanpun, perbaiki akhlaknya, kan begitu Ustaz. Karena tidak mungkin seorang yang ada Quran di dalam dirinya kemudian memiliki atau menunjukkan akhlak yang kurang baik atau akhlak yang tidak baik. Jadi itu harus sejalan, bahwa Quran yang ada di dalam dirinya itu bisa ditampilkan keluar, kan begitu Ustaz, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk attitude, kan gitu. Kalau saya kepada anak-anak saya Ustaz, kebetulan kalaupun dia mendapatkan nilai yang tidak baik gitu ya, nilai akademis kurang baik gitu, saya paling bilang cuman Anda apa-apa, besok belajar lagi gitu. Tapi kalau kemudian dia sudah tidak melakukan, misal tidak mengerjakan tugas, itu saya sangat marah Ustaz, karena menurut saya itu attitude gitu, itu perilaku, dan itu tidak boleh, kan gitu. Kalau nilai sekarang tidak bisa, besok belajar lagi 1-2 hari selesai, mungkin bisa, sudah mungkin tidak sampai 1-2 hari sudah bisa gitu ya, diajari bisa. Tapi kalau merubah attitude itu kan butuh waktu yang cukup lama, sehingga ketika misal duluan Anda terlambat mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu saya sangat marah gitu. Kenapa? Ya kalau dengan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu kan berarti sudah menunjukkan beberapa hal. Yang satu, tidak memperhatikan ustadz-ustazanya. Yang kedua, tidak disiplin, macam-macam banyak, dan itu semua adalah attitude yang tidak baik, kan begitu. Kalau hanya nilai saja diajari 1 jam, 2 jam, 1 hari selesai, mungkin bisa, awalnya tidak bisa, sudah selesai. Tapi kalau attitude itu butuh waktu yang lama, sehingga sekarang sudah memilih jalan ini, sudah menjadi berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz, ya konsistenlah dan perbaiki akhlaknya, sudah gitu. Terus rasanya saya yang ya Allah gimana ya, senang sekali melihat keluarga ini berada di sini. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya yang sudah diberikan. Mas Laksma, ada yang mau disampaikan kepada orang tua? Maaf ya kalau dulu niatnya itu sedikit melenceng karena awalnya formalitas gitu ya, untuk menyenangkan kedua orang tua.
Ya mungkin itu yang membuat akhirnya hafalan saya waktu itu total gratul ya Ustaz ya. Nggak mungkin karena niatnya salah begitu. Dan akhirnya sekarang saya sudah luruskan kembali dan alhamdulillah ya seperti harapan saya Ustadz, walaupun di rumah itu kadang ya seperti keluarga pada umumnya lah Ustadz, ada senang sedihnya begitu ya. Terlebih lagi kalau sudah buntu terus marah-marahan gitu ya juga sering, tapi akhirnya in the end of the day kita menurunkan ego masing-masing gitu Ustaz. Jadi buat papa sama mama gitu, makasih udah nemenin. Lihat mama. Jangan lihat ke atas, lihat mama. Nyusun kata-kata ini. Dia nggak sanggup lihat mamanya. Jadi buat mama sama papa ya makasih sudah nemenin. Ya, ini anak pertama dari dulu yang mogok sekolah, terus kabur dari rumah itu sempat Ustaz, terus ya pokoknya banyak lah kenakalan dulu waktu saya masih SD itu, tapi ya alhamdulillah beliau berdua orangnya sabar gitu, terus sangat mengedepankan attitude gitu ya, akhirnya sampai pada titik seperti ini gitu. Jadi mungkin dulu kayak nangisnya, pengen berhentinya, terus nggak bisa tidurnya, itu Allah sedang mempersiapkan saya untuk mencapai ke titik ini Ustaz. Jadi saya benar-benar berterima kasih gitu sama pertama sama Allah ya, saya berterima kasih Allah membantu saya gitu ya, memberikan jalan kepada saya untuk sampai di sini. Dan kedua ya ke orang tua, mama, papa gitu sudah mendukung, terus kalau nangis ya dipeluk, kalau minta dibikinin mie ya dibikinin mie gitu. Terus kalau minta dipijetin waktu masuk angin ya dipijetin, dikerokin ya sambil marah-marah dikit lah. Itu tapi saya bersyukur gitu. Itu yang membuat saya merasa kayak benar-benar punya keluarga yang harmonis gitu. Selalu ada Iya, intinya selalu untuk ada. Mas Laksma ya. Bunda, ada pesan untuk Mas Laksma yang disampaikan? Ya, buat Mas Laksma, pesannya mama tetap sama, jadikan dunia itu di tanganmu, tetapi akhirat itu di hatimu. Jadi mau sampai kapanpun, sampai mama itu tidak mendampingi kamu, kamu harus menjaga Quranmu. Itu aja pesannya mama ya. Jadi ingat, di belahan bumi manapun, cita-citamu kan kamu mau ke luar negeri, cita-citanya mau sekolah di luar negeri Ustaz. Amin, amin, mudah-mudahan tercapai. Amin, insyaallah amin. Ingat selalu Allah itu ada untuk Mas Laksma. Jadi ingat selalu Allah, pegang Quranmu, ingat Allah, sudah itu pesannya mama. Jangan sampai kesenanganmu itu mengaturmu ya. Mama kan selalu bilang itu, jangan sampai gamemu yang mengatur kamu, tetapi kamu yang harus mengendalikan game-gamemu itu. Semuanya, kesenanganmu semuanya harus kamu yang mengendalikan. Tidak boleh kamu dikendalikan oleh kesenanganmu. Gitu ya nak. Itu pesannya mama. Mama doakan selalu buat Mas Laksma, cita-citanya tercapai, sukses gitu ya, sukses dunia dan akhirat. Gitu ya nak. Kita bisa bersama-sama nanti di jannahnya Allah. Amin. Amin. Gitu Ustaz. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Ayah dan Bunda serta Mas Laksma boleh bagi tips sebagai orang tua dalam mendampingi putra-putrinya mungkin agar bisa mencintai orang tua. Papa ya? Saya dulu Ustaz. Biar bergantian. Jadi buat ayah bunda sekalian yang putra-putrinya saat ini sedang berjuang gitu ya untuk menghafalkan Al-Quran,
tips dari saya yang pertama adalah sabar. Karena menghafalkan Al-Qur'an itu tidak mudah. Sangat-sangat berat ya. Tidak boleh salah satu huruf pun, panjang pendeknya tidak boleh salah gitu ya. Jadi sangat berat. Jadi diperlukan kesabaran yang ekstra untuk mendampingi anandanda sekalian. Kemudian yang kedua, usahakan untuk selalu hadir di samping Ananda ketika Ananda berjuang ini, apakah di dalam sukanya ataupun di dalam dukanya, terlebih ketika pada kondisi terpuruk. Karena ya tadi, karena beratnya perjuangan, terkadang Ananda itu semangat, kadang turun semangatnya, kadang kemudian goyang dan lain sebagainya. Kemudian juga apalagi kalau lingkungan sekitar juga banyak gitu ya, godaannya. Ada yang dengan zaman yang sekarang ini banyak sekali godaannya katanya. Jadi upayakan kita sebagai orang tua harus ada di samping putra putri kita yang sedang menghafalkan Al-Qur'an. Seperti itu. Tambah satu Ustadz, Boleh. konsisten. Oh iya. Konsisten. Itu, harus itu. Iya. Baik, terima kasih Ayah, Bunda untuk motivasinya kepada orang tua yang sedang mendengarkan podcast ini. Iya. Terakhir Mas Laksma, berikan motivasi untuk pemuda-pemuda seusia kamu untuk bagaimana bisa menghafal Al-Qur'an. Buat teman-teman ya yang ada di luar sana, mungkin yang sedang berjuang atau mungkin tidak sreg dengan orang tuanya, kayak orang tuanya terlalu memaksa gitu untuk menghafalkan Al-Qur'an atau bagaimana, percayalah bahwa menghafalkan Al-Qur'an itu tidak akan membawamu kepada sesuatu yang lebih buruk. Artinya kita dimarahi gitu ya, itu semata-mata ya memang karena ada Quran gitu di dalam diri kita. Dan buat yang masih berjuang, yang seperti saya terutama, yang nangis terus kadang terpuruk dan lain sebagainya, atau bahkan sampai mogok gak mau setoran gitu, itu enggak apa-apa. Itu juga saya juga mengalami seperti itu. Tinggal kita itu nanti mau untuk kembali begitu ya, ataukah kita memilih untuk menyudahi itu. Makanya peran orang tua tadi Ustadz itu penting banget buat para penghafal Quran gitu ya, karena saya merasakan sendiri. Dan buat teman-teman juga, saya yakin kalau misalnya Anda semua yang menghafalkan itu pasti punya motivasi tersendiri. Jadi untuk menjadi lebih semangat gitu ya, mungkin tips dari saya, ingatlah kenapa Anda berdiri sampai hari ini. Ingatlah kenapa Anda itu memutuskan untuk menghafalkan Al-Qur'an itu kenapa gitu. Dan seandainya Anda tidak jadi menghafalkan Al-Qur'an, apa Anda tidak sedih dengan motivasi Anda kayak gitu. Jadi buat yang dalam masa sulit begitu ya, masih terpuruk, hafalan susah dan lain-lain, ingatlah kenapa kamu itu berdiri sampai hari ini gitu. Kamu berjuang menghafalkan Al-Qur'an untuk sampai di titik ini kayak gitu Ustaz. Jadi karena kita tidak tahu Ustaz, Allah itu memilihkan jalan yang mana untuk kita tidak tahu. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengusahakan yang terbaik. Kemudian kalau sudah ya sudah, kita bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Iya, Allah pasrah Subhanahu wa kepada taala. Allah. Itu yang penting ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Laksma, terima kasih Ayah Bunda untuk kehadirannya. Sekali lagi selamat atas pencapaiannya hari ini. Selamat juga untuk Ayah dan Bunda untuk pencapaian putranya yang luar biasa, sudah memegang mahkota untuk siap diberikan kepada Ayah dan Bunda nanti. Amin. Semoga kita semuanya menjadi keluarga yang betul-betul berpegang teguh pada Al-Qur'an. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, terima kasih Ayah dan Bunda, terima kasih juga semuanya telah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.